Seolah-olah Yusuf Kala adalah pengkhianat bangsa yang tidak tahu selama ini pemerintah bekerja apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Oh ya, ada salah satu tombol super thanks di situ, teman-teman. Jika berkenan, teman-teman boleh klik di situ. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan mengomentari nyinyiran dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, di mana dia menyebutkan bahwa SDA Indonesia dikuasai oleh Cina. Nah, saya kira pernyataan dari Yusuf Kala ini teman-teman, yang merupakan ex-Wakil Presiden 2 periode, tanpa dia sadari, dia sedang mengejek dirinya sendiri. Katanya banyak sekali orang Cina ini masuk ke Indonesia sebagai tenaga kerja asing dan menguasai industri-industri di Indonesia. Ya teman-teman, sepertinya orang ini sedang halu, alias berlakukan satu pemikiran yang di luar nalar. Seharusnya sebagai mantan wakil presiden, dia sendiri tahu bagaimana memang ada tenaga kerja asing yang tentunya ahli untuk melakukan training kepada rakyat Indonesia yang belum memiliki pemahaman. Ya, ini ibaratnya satu jari dia tunjukkan kepada orang lain, tapi dia lupa kalau 4 jarinya itu sedang menunjuk dirinya sendiri. Ya, dia ini kan bagiannya, ya kita tahu sendirilah. Memang secara fakta bahwa negara Cina ini memiliki potensi dan juga teknologi yang lebih maju daripada Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di era presiden-presiden yang ada saat ini, itu adalah untuk melakukan transfer knowledge dari luar kepada Indonesia. Berbagi ilmu pengetahuan adalah hal yang baik. Dan kalau kita melihat secara utuh, mereka ini justru memberikan kontribusi bagi rakyat Indonesia. Tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja Indonesia bukan seharusnya diadu domba, melainkan mereka ini seharusnya diajak untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk membangun negara tercinta kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Dan secara jumlah pun kita melihat di Morowali, tenaga kerja asing hanya 3.000-an. Sedangkan tenaga kerja Indonesia sudah ada 27.000. Yang artinya kalau kita membuat sebuah perbandingan, yaitu 1:9. Inilah yang menjadi sebuah fakta lapangan yang Yusuf Kala sendiri mungkin tidak mau melihatnya. Karena memang jumlahnya sedikit teman-teman. 3.000-an tenaga kerja asing itu memang didatangkan dari Cina, tentunya untuk mengajarkan orang-orang Indonesia yang memang masih belum terlalu paham soal teknologi. Tapi isu ini kemudian digoreng sedemikian rupa sampai membawa Anies Baswedan sebagai solusinya. Ya, Yusuf Kala memang kalau secara status merupakan pendukungnya Anies Baswedan. Dan saya membebaskan hal itu. Karena tentunya setiap orang itu memiliki haknya untuk memilih atau cari uang
lewat Anies Baswedan atau tidak. Setiap orang punya hak untuk mengatakan dukungannya kepada orang tertentu, meskipun mereka sekalipun radikal ataupun didukung oleh teroris. Akan tetapi, jika menyebarkan isu-isu yang bersifat provokasi, yang berbau-bau suku, agama, ras, dan antar golongan, yang kebetulan bukan asing buat mereka, itu adalah satu hal yang kurang ajar bagi rakyat Indonesia. Seolah-olah Yusuf Kala adalah pengkhianat bangsa yang tidak tahu selama ini pemerintah bekerja apa. Bukannya dulu Yusuf Kala ini 5 tahun kemarin menjadi wakil presidennya Bapak Joko Widodo. Seharusnya dia tahu dong, tenaga kerja asing itu memang ada dan tidak bisa tidak dimiliki oleh Indonesia untuk melakukan apa yang dinamakan transfer knowledge. Tapi sepertinya teman-teman, Yusuf Kala ini sedang memainkan satu isu rasisme dan juga membawa lagi isu-isu rasialis mengenai Cina yang memang menjadi bahan bully kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Teman-teman ingat tidak? Dulu si Prabowo Subianto, si pecundang politik itu membawa isu Cina yang dianggap sebagai penguasa negara Indonesia. Ya mereka ini 11-12 lah. Dan suka sekali memainkan isu SARA. Dan kalau kita melihat rekam jejaknya Yusuf Kala ini teman-teman, memang dia adalah orang yang licin sekali dan seringkali membawa isu liar. Teman-teman ingat tidak? Dulu dia pernah mengundang penceramah radikal yang menjadi penceramah yang sudah di blacklist, yakni Zakir Naik ke istananya. Orang seperti ini harus kita waspadai. Jangan sampai pendukung-pendukung mereka memenangkan dukungan mereka yang terkenal dengan isu SARA juga. Negara Indonesia ini adalah negara yang beragam, bukan negara agama tertentu. Negara ini adalah negara yang berdasarkan dan berlandaskan hukum. Ya, sebagai penutup video, saya ingin sampaikan bahwa jangan sampai kita mau diprovokasi oleh orang-orang seperti ini. Tenaga kerja asing pun sedikit sekali jumlahnya di Indonesia. Mungkin tidak sampai 10% secara total. Kalau di tempat-tempat tertentu, mungkin banyak tenaga kerja asing yang bisa mencapai angka 15%. Tapi itu bukan tanpa alasan. Dan bukan ingin dikuasai oleh Cina. Kayak tidak kenal Presiden Jokowi saja yang memang memberikan lapangan kerja yang begitu luas kepada warga negara Indonesia. Yusuf Kala ini saya melihat dia melakukan provokasi basi yang tidak jelas. Saya tidak suka sama cara orang ini bicara. Karena cenderung tidak memiliki solusi. Ya tidak heran teman-teman. Kenapa Bapak Jokowi dulu tidak memilih lagi orang ini untuk menjadi wakil presidennya di periode kedua. Saya sih tidak mau memilih presiden yang jilat ludah sendiri dan bahkan muntahnya sendiri. Kita harus hati-hati sama orang-orang seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.